Halo semuanya, kembali lagi di kuliah kalkulus vektor. Kali ini kita melanjutkan integral lipat 2. Oke, let's go. Nah, di sini kita sudah punya yang ini kan kemarin di video sebelum ini. Nah, dalam melakukan perhitungan ini, kita mengambil delta Y duluan. Dalam arti kita melakukan partisi dari C sampai D dahulu. Oke, kemudian dari partisi ini kita lihat volume dari ininya kan. Untuk menghitung volume ini, kita menghitung luas sisi kali tebal. Nah, luas sisi ini kita hitungnya melakukan integral terhadap X. Dalam arti, kita akan melakukan partisi terhadap X di sini. Nah, secara kasarnya, kalau kita lihat dalam dua dimensi, A, B, C, D-nya, berarti kalau dA-nya adalah dx, dy, ya, tadi berarti kita lakukan partisi terhadap Y duluan. Ya. Y duluan kita lakukan partisi. Oke, dalam arti garisnya ini akan tegak lurus dengan sumbu Y. Oke, kemudian dalam partisi ini kita akan melakukan partisi terhadap X pula. Lihat ya, yang di sini adalah A, yang di sini adalah B, jadi ini A sampai B kita lakukan partisi terhadap X untuk mendapatkan yang kita inginkan tadi. Oke, dalam arti kalau kita mau melakukan integral terhadap wilayah ini, ya, integral terhadap wilayah ini, kalau dx duluan, kita lihat nih, x-nya jalan dari mana sampai mana di partisi ini ya. Jalannya dari A sampai B. Oleh karena itu batas bawahnya A sampai B. Kemudian Y ya, delta delta Y, Y-nya di luar gitu. Y-nya dari C sampai T. Oke, lanjut. Kalau misalkan dA-nya sekarang adalah dy dx, berarti yang hitam-hitamnya tadi bukan tegak lurus terhadap Y lagi, ya kan? Tapi hitam-hitamnya akan tegak lurus terhadap X. Seperti ini. Oke. Nah, kalau demikian, berarti kita lihat nih, Y-nya mau dipartisi terhadap wilayah hitam ini kan, dari C sampai D. Oke. Lalu dx-nya dari A sampai B. Gitu. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan wilayahnya seperti ini, bukan lagi segi 4. Dan kita mau melakukan integral terhadap R. Gitu. Oke. Pertama, mungkin kita lakukan partisi terhadap Y duluan ya. Jadi kita akan mendapatkan garis hitam ini tegak lurus terhadap sumbu Y. Oke. Nah, perhatikan titik ujungnya sekarang diatur oleh kurva ini. Ya kan? Pada sisi ini itu diatur oleh G1Y. Pada sisi yang ini itu diatur oleh G2Y. Gitu. Jadi semakin Y-nya semakin dekat dengan D, ini akan semakin kecil nih wilayahnya. Semakin dekat dengan C juga ya ada perubahan lah gitu. Oke. Oleh karena itu partisi terhadap X-nya itu adalah dari yang paling kiri sampai yang paling kanannya itu diatur oleh G1Y sampai G2Y. Oke, sedangkan DY-nya itu diatur oleh C sampai D. Ingat kita lakukan partisi langsung di CD-nya tadi kan. Oke, seperti ini. Jadi integral dari F terhadap wilayah R itu kita bisa hitung seperti ini. Oke. Nah, kalau kebalikannya sekarang dalam bentuk seperti ini ya. Nah, sekarang kita lakukan partisi tegak lurus terhadap X, berarti nanti dx-nya di luar gitu. Nah, sekarang Y-nya nih. Y-nya jalan dari yang paling bawahnya itu diatur oleh fungsi H1. Paling atasnya diatur oleh fungsi H2. Oke. Nah, X-nya dijalankan dari A sampai. Oke, jadi untuk menghitung integral lipat 2 dari F terhadap wilayah R yang ini, kita hitungnya seperti ini. Nah, oke. Kenapa yang tadi, yang ini, ya,
yang ini tadi, kita lakukan partisinya terhadap Y dulu, baru terhadap X. Kenapa tidak terhadap X dulu seperti ini? Ya, jadi dx-nya di luar seperti ini. Nah, perhatikan kalau dx-nya di luar, ya, berarti yang di dalamnya dy kan. Nah, di dalam dy itu kita lihat nilai yang paling kecilnya di sini c sampai d. Diaturnya seperti itu kan. Tapi begitu kita melakukan partisi di sini, ternyata wilayah bawahnya itu diatur oleh c sampai tergantung nilai kurva dari G1 ini, ya kan? Nah, juga dengan yang demikian di sini. Dari C sampai diatur oleh kurva ini. Jadi, batas dari integral terhadap Y-nya itu berubah-ubah. Gitu. Oleh karena itu, yang seperti ini, kita sulit mengkajinya dalam dy dx. Sama halnya dengan yang di sini. Jadi, kita akan sulit untuk mengkaji ini dalam dx dy. Oke. Nah, misalkan kita punya integral dari f, di sini f-nya itu diberikan nilainya 1 untuk apapun xy-nya, dan rxy-nya diatur oleh ini. Oke. Nah, untuk dy dx, partisinya tegak lurus terhadap sumbu x kan? Nah, seperti ini nih. Kita coba lihat gambar ini ya. Jadi, wilayahnya itu x-nya dari 0 sampai 4. Y-nya itu dari setengah X kuadrat sampai 2X. Nah, jadi kalau kita mau melakukan dy dx, kan dx-nya di luar nih. Kita lakukan partisinya tegak lurus terhadap sumbu X. Jadi garis tegak lurus terhadap sumbu. Oke. Nah, sekarang kita mau melihat nih. Kalau di dalamnya kan dy nih. Y-nya itu jalan dari mana sampai mana? Y-nya dia jalan dari setengah X kuadrat sampai 2X. Seperti ini. Ya kan? Nah, X-nya jalan dari 0 sampai 4. Oke, jadi perhitungannya seperti ini. Ini kalian bisa hitung sendiri ya. Nah, sekarang kalau dx dy. Kalau dx dy berarti partisinya itu tegak lurus terhadap sumbu y. Ya. Nah, sekarang kita mau melihat tuh x-nya jalan dari mana sampai mana. Kita tahu tadi yang ini adalah garis y sama dengan 2x. Jadi kita bisa tulis sebagai x sama dengan setengah y. Sedangkan di sini kita tahu ini adalah y sama dengan x kuadrat. Dan x-nya di wilayah positif gitu. Jadi kita punya x-nya adalah akar 2y. Y-nya sama dengan setengah x kuadrat ya di sini. Y sama dengan setengah x kuadrat. Jadi x-nya ini. Oke. Nah, x-nya jalan dari yang kiri ke kanan dong. Yang kirinya adalah setengah y. Setengah y. Ke kanan adalah akar y. Seperti itu. Y-nya jalan dari 0 sampai 8. Oke. Nah, ini kalau kalian hitung contoh 1 dan contoh 2 hasilnya harusnya sama ya. Hasilnya harusnya sama. Kalian coba jadi. Nah, sekarang kita mau menghitung yang ini. Integral dari sin x kuadrat dx dy ya. Dx dy. Kalau dx dy berarti kan y-nya duluan nih. Berarti y-nya di luar nih. Berarti partisinya tegak lurus terhadap y. Yang ini duluan kan, yang ini. Nah, perhatikan gambarnya itu setiap partisi itu selalu mulai dari x sama dengan y per 2. X sama dengan y per 2 ini digambarkan aja. Sampai x sama dengan 1. X sama dengan 1 digaris. Ini x sama dengan y per 2, x sama dengan 1. Digambar dulu itu. Oke. Nah, kemudian y-nya jalan dari 0 sampai 2. Y-nya cuma dari 0 sampai 2. Jadi dari garis yang ini sama garis ini, yang kita ambil hanya wilayah ini saja. Oke. Dan kita mau x-nya di antara y per 2 sampai 1. Jadi
wilayah R-nya yang segitiga ini. Nah, tapi ini sulit ya, karena sin X kuadrat dx itu integralnya seperti apa? Kita dengan teknik integral yang kita tahu saat ini sulit. Oke. Nah, jadi daripada dx dy mungkin kita ubah aja nih ke dy dx. Tapi hati-hati ya. Waktu mengubah dx dy menjadi dy dx, kalian tidak mengubah seperti ini, ya. Jadi ini dx dy nih. Ini dy dx. Intervalnya langsung ditukar aja. Ini enggak, ya. Enggak seperti ini. Perhatikan yang ini hasilnya adalah suatu nilai. Sedangkan yang ini, kalau kalian integralkan yang isinya dulu, baru integralkan yang luar, ini adalah fungsi dalam Y nantinya. Ya kan? Jadi hati-hati. Oke. Nah, kalau kita mau menukar dx dy menjadi dy dx, gitu, kita harus melihat partisinya langsung di sini. Nah, dx itu berarti partisinya tegak lurus terhadap x nih. Yang awalnya tegak lurus terhadap y, kita ganti tegak lurus terhadap x. Oke. Nah, perhatikan ini perubahan y-nya di sini dari berapa ke berapa. Kita punya dari 0 sampai ke garis ini. Garis ini y-nya adalah 2x kan. Jadi dari 0 sampai 2x. Itu. Oke. Sedangkan x-nya dari 0 sampai 1 ya. Pertemuan dari x sama dengan 1 dan ini ya. X sama dengan y per 2 di sini. Kebetulan seperti itu. Oke. Jadi, kalau kita mau menuliskan dalam dy dx begini, berarti y-nya jalan dari 0 sampai 2x, 0 sampai 2x, x-nya jalan dari 0 sampai 1. Oke? Jadi cara mengubahnya seperti itu ya, hati-hati kalau di ujian menukarnya langsung jadi 1 y per 2, 0,2 kayak yang di ini, mungkin tak potong aja nilainya ya. Ya, jangan ditukar seperti itu ya. Benar-benar melihat dari partisinya. Oke. Nah, sekarang untuk menghitung ini, nah lihat nih. Ini sin x kuadrat dy. Ini fungsi dalam y-nya nggak ada sama sekali. Jadi ini kita anggap konstanta. Ya kan? Integral dari konstanta dy ya konstanta kali y aja. Batasnya dari 0 sampai 2x. Jadi hati-hati, batas ini itu punya y ya, bukan punya x ya. Jadi kita ganti, y-nya ganti 2x, sama y-nya diganti 0, udah nggak ada. Oke. Nah, jadi bagian dalamnya ini berubah menjadi 2x sin x kuadrat dx. Nah, perhatikan bagian dalam ini bisa kalian integralkan dengan substitusi kan, u sama dengan x kuadrat gitu. Oke. Nah, ini coba dihitung apakah perhitungan saya benar atau tidak ya. Dicek lagi. Nah, ini mungkin pertanyaan. Apabila fxy-nya adalah 1, maka hasil integral ini itu sama persis dengan luas dari wilayah R. Benar atau salah? Oke. Nah, ini latihan. Ya. Silakan dicoba. Hati-hati ya. Yang mana dulu, yang mana sebagai konstanta gitu kan. Ini harus diperhatikan baik-baik nih. Kayak misalkan dy dx berarti kita lakukan terhadap y dulu nih. X-nya ini konstanta. Oke. Nah, ini latihannya adalah mengubah urutan dari integral lipat 2 berikut. Ya. Misalnya dari dy dx kalian ubah jadi dx dy. Ya. Nah, ini kalian nggak perlu hitung karena fx-nya kan nggak tahu berapa. Nggak perlu hitung, cukup ganti aja urutannya. Oke. Nah, ini perintahnya adalah coba hitung integral ini dengan melakukan pertukaran dulu. Ya, kenapa? Karena e pangkat min y kuadrat dy ini sulit dihitung gitu. Ya kan?
Coba lakukan pertukaran dulu. Nah, ini sebenarnya bisa-bisa aja ya, tapi ya sesuai perintah soal aja. Lakukan pertukaran urutan dulu. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di kuliah selanjutnya.